Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Untuk pertemuan kali ini, saya akan mulai memberikan tip-tip tentang cara menggambar memakai AutoCAD. Yang pertama, yang kedua nanti memakai SketchUp, kemudian perhitungan dan sebagainya yang berhubungan dengan teknik sipil. Hal ini saya lakukan karena sebenarnya saya orang teknik sipil, hanya saja saya suka membenahi beberapa barang, beberapa elektronik, mesin dan sebagainya. Sehingga kalau kita lihat postingan-postingan saya yang lalu ya, pasti ada banyak di sana tentang cara membenahi benda-benda elektronik maupun mesin. Tapi untuk kali ini saya akan campur juga dengan pembelajaran atau tip-tip untuk belajar ilmu-ilmu yang berhubungan dengan teknik sipil. Oke teman-teman, untuk tahap awal kita belajar dasar dulu. Dasar daripada belajar menggambar dengan memakai AutoCAD. Nanti akan ada beberapa bagian teman-teman ya, karena panjang sekali. Rencananya juga akan kita bikin sampai belajar di 3D atau 3D-nya. Oke teman-teman, 2016 ya. Jadi ini kita klik, kita buka dulu AutoCAD-nya. Ada dua sini saya pakai, AutoCAD 2007 dan 2016 ya. Oke, ini tampilan dari AutoCAD 2016. Pada setiap mulai menggambar, mulai proyek baru untuk penggambaran, teman-teman harus selalu men-setting awal layar ini untuk layar kita untuk menggambar. Setting awal adalah setting untuk unit. Dia unitnya kita atur dulu teman-teman. Jadi ini ya. Jadi unitnya kita ambil tetap desimal, kemudian 2 angka di belakang koma aja cukup. Sedangkan untuk sudut kita pakai sudutnya presisinya tanpa koma ya, terus clockwise kita centang supaya dia searah putaran jarum jam. Direction di atas tuh is, artinya arah atas layar ini utara teman-teman, nolnya di arah atas nih. Nah, oke ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita atur kemudian drafting setting ini penting sekali teman-teman untuk kemudian kita menggambar, terutama di snap. Kita perhatikan snap ya. Snap ini untuk endpoint, tandanya kotak, itu dia untuk menandai ujung akhir dari suatu garis atau polyline. Kemudian midpoint itu menandai tengah dari suatu garis atau polyline. Kemudian center itu menandai tengah-tengah atau center daripada lingkaran. Kalau geometric center, node ini kita centang juga ya. Node ini menandakan titik, nanti ada fungsinya dia. Kemudian intersection itu menandai perpotongan antara dua garis atau dua polyline. Kemudian perpendikular itu menandai bahwa garis tersebut tegak lurus dengan garis di bawah atau di sampingnya atau di sekitarnya.
Oke. Itu yang harus kita perhatikan teman-teman. Kita oke ya. Nah, sekarang kita mulai pengenalan icon. Icon di sini adalah yang pertama line. Line ini teman-teman berfungsi untuk menggambar garis lurus. Nah, dengan sudut berapapun. Misalkan ini, nah, itu kalau tanpa arah. Tapi kok dengan arah, satu, kita misalkan teman-teman pakai jaraknya 10, dengan sudut misalkan 30, karena dia. Kemudian lagi 10 dengan sudut misalkan 90. Nah, itu teman-teman ya. Hapus dulu. Nah, menggambar garis AutoCAD kalau kita tidak dibantu dengan satu fitur AutoCAD-nya namanya ortho, itu akan sulit teman-teman. Ortho berfungsi untuk meluruskan garis yang akan kita gambar supaya tetap pada 90 derajat atau siku. Di sini nggak kelihatan teman-teman ortonya ya. Kalau misalkan kita lihat di AutoCAD 2007, bentar teman-teman ya, biar tahu. Nanti saya aktifkan di sana bisa sih. Cuma ikonnya di 2016 nggak muncul soalnya. Nah, orto itu ini teman-teman. Nah, ini bisa ditekan, dinyalakan. Jadi kalau misalkan garis kita tekan, nah ini orto, nah nggak bisa dia. Kalau ortonya kita lepas, nah dia bebas. Tapi kalau misalkan orto ini kita tekan, nggak bisa dia bebas begitu. Dia selalu tegak lurus. Nah, bagaimana di 2016? Di ini teman-teman, ini kan masih itu. Untuk mengaktifkan orto kita pakai F8 di sini. F8. F8. Ini ortonya aktif teman-teman. Dia sudah tidak bisa lagi seperti tadi. Jadi dia selalu 90 derajat. Nah, ini garis teman-teman. Hanya ini saya luruskan sama ini misalkan ya. Ini utrecht namanya teman-teman. Kemudian kita temukan sama ini. Nah, inilah namanya O-snap. Mau kita taruh di tengah-tengahnya di mana garis ini? Nah, O-snap tadi juga berfungsi. Nah, ini tengah-tengahnya. Nah, jangan lupa O-snap sendiri bisa kita matikan teman-teman. Karena ada suatu, misalkan kita menggambar kontur ya, ada suatu gambar yang garisnya terlalu banyak, kalau O-snap-nya aktif, kita akan kesulitan. Nah, O-snap ini cara matikannya dengan F3. Lihat di perintah ini O-snap saya matikan, dia sudah tidak keluar nih teman-teman. Nah, ujungnya tidak keluar. Ya kan? Tapi kalau saya nyalakan, dia keluar lagi nih. Oke, saya taruh sini. Klik, enter. Kita taruh di garis tengah masing-masing. Ini garis tengahnya ini. Itu fungsinya O-snap tadi teman-teman ya. Ini garis tengahnya ini garis tengahnya ini, dan seterusnya. Oke, kemudian untuk fungsi masing-masing ini sudah clear teman-teman ya. Jadi garis
kemudian fungsi OSNAP dan fungsi ortho. Itu diperhatikan betul, karena itu kunci kita untuk menggambar dua itu aja, OSNAP dan ortho itu tadi. Jadi nanti pada level yang lebih tinggi kita udah tidak perlu itu, karena kita gambarnya sudah pakai program. Nanti akan saya ajarkan juga nanti ya. Ini tahap 1 ya. Kemudian kita lihat lagi, ini iris, gambar penghapus ini. Untuk iris itu kan kalau kita tekan pilihan, kita disuruh milih teman-teman. Misalkan ini saya pilih, nah ini tidak bisa kepilih teman-teman. Perhatikan ya, saya narik pilihan garis ini tidak kena semua, posisi warna biru dari kiri ke kanan tidak kena. Tapi kalau saya balik dari kanan ke kiri, dia kena teman-teman. Jadi ini kalau kita hapus bisa sudah ya, jelas. Jadi pemilihannya saat teman-teman menarik pilihan dari kiri ke kanan, itu mana yang masuk area itu aja yang terpilih. Yang tidak masuk area dia tidak terpilih. Misalkan ini ya, ini kalau saya pilih gini tidak bisa dia, tapi kalau begini dia bisa terpilih. Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman iris dihapus, kemudian ini kita pilih semua, klik kanan di mouse, enter. Terus untuk menggeser ini gambar, itu teman-teman cukup dengan menekan scroll atau tombol tengah ya, scroll dari mouse, ditekan terus di drag, itu gerak sendiri ya. Kemudian kita sekarang, nah ini masuk semua teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman begini tidak bisa ya. Nanti kalau fungsi mode ini akan banyak berguna kalau di sekitar sini sudah mulai banyak gambar teman-teman. Jadi teman-teman milihnya sangat sulit. Jadi seperti itu pilihannya nanti akan berguna sekali, cara seperti ini. Oke, sekarang kita coba pemilihan direction tadi ya, apa sudut tadi ya. Jadi misalkan kita bikin garis dulu teman-teman ya, masih di seputar garis sampai paham. Kita ini misalkan kita gambar 10, kalau 10 1 meter kan berarti 100 cm ya. Jadi kan kita menggambarnya di sudut satuannya per senti ya. Terus ini juga 100, ini 100, ini juga 100. Oke. Kemudian teman-teman kita bikin lagi, tapi ini ortho, posisi ortho terpasang teman-teman ya, makanya bisa lurus seperti ini. Kalau nggak terpasang nggak bisa. Jadi diingat-ingat kalau misalkan gambarnya teman-teman tidak mau lurus, tidak mau lurus seperti ini, nah gini, berarti ortonya mati. Nyalakan dulu ortonya dengan F8 atau tekan F8, atau kalau ada tombol ini di 2007 ya, tekan yang ini, orto ini ada tulisannya. Balik lagi. Oke, sudah. Kemudian dari jarak middle ini
middle ini kita drag ya. Nah teman-teman, satu kita klik, kemudian kita bikin lagi 100 di sini garisnya, ini 100 sudah, 100 sudah. Terus ini kita gandeng teman-teman. Ini untuk latihan teman-teman ya, agar paham. Teman-teman bisa berlatih sendiri menggambar seperti ini, jadi tahu fungsi daripada setting-setting yang sudah kita lakukan tadi. Repeat line ini kita ambil, misalkan di sini supaya jelas kita kasih merah teman-teman ya, lainnya ini yang pakai garis tengah. Pas di tengah masing-masing. Nggak bingung, itu sudah saya bedakan garisnya. Oke, sudah. Kemudian ini kita balikin ke layer. Sekarang kita gambar lagi model dengan sudut teman-teman ya. Misalkan ini 100 meter, ini juga 100. Sama juga seperti tadi, hanya di sini kita kasih 50, ini juga 50. Oke, kemudian sama juga ini saya copy ke bawah. Di sini saya teruskan. Oke, habis itu teman-teman coba ini dikasih jarak. Kemudian ini sudut. Maaf teman-teman ya, agak terganggu ya, anak saya bangun. Nanti kita mencoba belajar memberi variasi pada masing-masing tahap selanjutnya ya. Kemudian ini saja teman-teman dulu dipakai latihan sampai fasih dan paham tentang garis dan setting tadi. Besok akan kita lanjut lagi di bagian berikutnya. Terima kasih perhatiannya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.